Walladzina, dan orang-orang yu'minun yang beriman mereka, bima dengan apa-apa, unzila yang diturunkan apa ilaika kepada engkau Muhammad, wama dan dengan apa-apa, unzila yang diturunkan apa min qablika dari sebelum engkau Muhammad, wabil akhirati dan pada akhirat. Akhirat maksudnya ya kehidupan setelah alam dunia. Inama sumiyatil akhirah li'annaha ba'dad dunia. Adanya disebut akhirat karena itu adalah kehidupan setelah alam dunia. Dunia itu maknanya pertama atau yang paling dekat. Al-akhirah adalah yang akhir. Yang dimaksud adalah kehidupan setelah manusia mati kemudian dibangkitkan lagi dari alam kubur. Mereka al-muttaqin atau orang-orang yang beriman itu, yuqinuna yakin mereka. Yang dimaksud orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka iman pada kitab suci yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Maksudnya ya kitab Al-Quran ini. Dan iman pada kitab suci yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Sebelum Al-Quran ada 3 kitab suci yang sudah Allah turunkan. Pertama, kitab suci Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab suci Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci yang paling sempurna, yang memansuh atau mengganti semua syariat-syariat yang ada di dalam kitab suci sebelumnya. Nah, orang iman, mereka percaya pada semua kitab suci yang Allah turunkan. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga pada kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Mereka juga iman kepada semua nabi, tidak hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi hanya percaya kitab Taurat. Mereka tidak mengakui kitab Injil, juga tidak mengakui kitab Al-Quran. Orang Nasrani, mereka mengakui kitab Injil. Mereka juga mengakui adanya kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Tetapi mereka tidak mengakui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak percaya Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul terakhir yang Allah turunkan. Padahal sesungguhnya berita mengenai turunnya kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, disinilah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kita diperintah untuk berdoa, memohon agar Allah memberi hidayah dan menetapkan kita dalam hidayah untuk bisa tetap dalam meyakini dan mengamalkan kebenaran atau siratal mustaqim. Bukan sebagaimana orang yang Allah murkai, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan sebagaimana ad-dallin, orang-orang Nasrani yang mereka dalam keadaan sesat. Mereka dimurkai, mereka sesat karena mereka tidak iman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW.
mereka sesungguhnya sudah menyimpang dari kitab suci mereka sendiri. Jadi sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu walaupun mereka mengaku pengamal kitab Taurat dan Injil, namun sesungguhnya mereka sudah tidak iman pada kitab Taurat dan Injil yang asli. Buktinya ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengkufuri, mereka mengingkari. Nah, maka dalam ayat ini Allah menegaskan orang beriman itu mereka iman terhadap kitab Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya. Nah, inilah orang-orang Islam. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasrani. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin adanya hari akhirat atau hari kebangkitan dari kubur. Sebagaimana kita ketahui, orang musyrik, orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang setelah mati akan dihidupkan lagi. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Maka mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi di sini orang beriman itu mereka iman kepada hal yang gaib. Mereka melaksanakan syariat ibadah, yaitu kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan kewajiban menginfakkan sebagian dari rezeki mereka untuk fisabilillah atau untuk fakir, miskin, atau bahkan dimulai dari diri sendiri. Jadi infak itu pertama untuk diri sendiri, anak istri, kerabat, kemudian membantu fakir miskin, juga untuk melancarkan perjuangan agama Allah, infak fisabilillah. Itu semua wajib sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu ditambah kewajiban zakat bagi orang-orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab zakat. Kemudian mereka iman terhadap Al-Quran, artinya iman dengan sepenuhnya terhadap seluruh ayat yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang di awal surat telah Allah jelaskan semua yang diterangkan dalam Al-Quran itu hak, tidak ada keraguan dalamnya. Dan mereka yakin bahwa setelah mati mereka akan kembali ke hadapan Allah. Ulaika